Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan tugas probabilitas dan statistika di mana kami akan menjelaskan materi-materi dari mata kuliah tersebut. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Nabil Putra Sisko dengan NPM 2415031022. Saya Fadel Akmal dengan NPM 2415031010. Saya Muhammad Naufal Lutfi dengan NPM 2415031008. Saya Rido Syawala dengan NPM 2415031009. Dan saya Ahmad Raihan Farodis dengan NPM 2415031025. Baik, di sini saya akan memulai menjelaskan yaitu materi mengenai probabilitas dan statistika. Di mana yang pertama itu materi statistika itu terdapat pengertian data, variabel, dan juga skala ukur. Di mana data adalah sekumpulan fakta, angka atau keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan, pengukuran, atau pencatatan terhadap suatu objek atau fenomena. Karena dari data inilah informasi diolah dan kesimpulan ditarik data dapat berbentuk angka maupun kategori. Seperti nilai, ujian, umur, jumlah, penjualan, atau jenis kelamin. Konsep penting berikutnya adalah variabel, yaitu karakteristik atau sifat dari objek penelitian yang dinilai dapat berubah-ubah. Variabel menunjukkan apa yang diukur dalam suatu penelitian, misalnya tinggi badan, nilai ujian, atau tingkat kepuasan. Berdasarkan bentuknya, variabel dibedakan menjadi variabel kualitatif yang bersifat kategori dan variabel kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka. Untuk memberikan makna pada data diperlukan skala yang ukur, yaitu aturan pemberian nilai pada data sesuai dengan jenis variabelnya. Skala ukur terdiri dari skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal hanya mengelompokkan data tanpa urutan. Skala ordinal memiliki urutan, skala interval memiliki jarak yang sama tanpa nol mutlak, sedangkan skala rasio memiliki jarak yang sama dan nol mutlak. Pemahaman yang tepat terhadap data dan variabel maupun skala ukur sangat penting agar analisa statistik dapat dilakukan secara benar dan hasilnya akurat. Lalu terdapat penyajian data, di mana ada bentuk tabel, diagram batang, garis, serta lingkaran. Tabel merupakan bentuk penyajian data yang paling dasar, di mana data disusun dalam baris dan kolom secara sistematis. Tabel memudahkan pembaca untuk melihat data secara lengkap dan detail, serta membandingkan nilai antara kategori. Penyajian data dalam tabel sering digunakan sebagai dasar sebelum data ditampilkan dalam bentuk diagram. Lalu terdapat bentuk diagram batang itu digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk batang vertikal atau horizontal yang mewakili nilai dari setiap kategori. Panjang atau tingginya batang menunjukkan besar kecilnya nilai data. Diagram batang sangat efektif untuk membandingkan data antar kategori, seperti jumlah siswa per kelas atau penjualan produk per bulan. Lalu terdapat penyajian data. Lalu terdapat diagram garis digunakan untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Data disajikan dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan oleh garis, sehingga pola kenaikan, penurunan, atau kestabilan data dapat terlihat dengan jelas. Diagram baris sering digunakan untuk menampilkan data deret waktu seperti perkembangan jumlah, penduduk, atau penjualan tren dari bulan ke bulan. Diagram lingkaran menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa sektor, di mana setiap sektor menunjukkan proporsi atau persentase suatu kategori terhadap keseluruhan data. Diagram ini cocok digunakan untuk menggambarkan komposisi atau perbandingan bagian terhadap total, seperti persentase jenis pekerjaan atau pembagian anggaran. Oke, selanjutnya ada penjelasan tentang ukuran pemusatan data yang digunakan dalam mean, median, dan modus. Nah, sebelum menjelaskan tentang median
mean, dan modus. Tujuan dari pembelajaran mean, median, dan modus itu penjelasan pada bagian ini itu bertujuan untuk memberikan konsep pemahaman dalam mengenai konsep-konsep dasar dan statistika yang bertujuan untuk para audiens yang nantinya itu lebih mudah dalam memahami data yang ditampilkan dalam bentuk statistika. Untuk mean sendiri itu biasanya diartikan sebagai rata-rata yang diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya kelompok data dan sering digunakan karena dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ekstrim dan pencilan. Sehingga kurang tepat digunakan terdapat data yang nilainya terlalu jauh dari nilai aslinya. Selanjutnya ada median. Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari kecil hingga yang terbesar. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai yang berada di tepat di tengah. Sedangkan jika nilai jumlah datanya genap, para audiens harus membaginya dengan nilai tengah yang di dua data tersebut dengan membaginya. Median sendiri itu lebih stabil dibandingkan dengan mean karena tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim, sehingga sering digunakan untuk menggambarkan pusat data yang tidak merata. Terakhir ada modus. Modus sendiri merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Modus menunjukkan nilai yang paling dominan atau paling umum terjadi. Suatu data dapat memiliki satu modus, lebih dari satu modus, atau bahkan tidak memiliki modus sama sekali. Nah, modus ini merupakan sangat berguna untuk data yang dalam kategori, seperti jenis yang produk yang paling banyak terjual atau pilihan yang paling diminati. Selanjutnya ada eh, untuk ukuran penyebaran data yang diperlukan dalam range variance dan standar deviasi. Nah, lebih lanjut, lebih dalam tentang statistika, kita akan belajar tentang range, varian, dan standar deviasi. Untuk range sendiri, itu merupakan jangkauan, yang dimana ini merupakan ukuran atau penyebaran yang menyatakan selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam suatu data. Ukuran ini menunjukkan batas terluar dari kemungkinan nilai yang muncul, sehingga data ini bisa memberikan gambaran awal tentang lebaran sebaran data atau hasil peubah acak. Varian sendiri merupakan ukuran penyebaran yang menggambarkan rata-rata kuadrat selisih setiap nilai data terhadap nilai rata-rata atau nilainya atau nilai harapannya. Varian sendiri ini mencerminkan tingkat keberagaman data, yaitu seberapa jauh data atau hasil peubah acak menyimpang dari nilai pusatnya. Semakin besar varians, ini dapat dikatakan semakin besar pula varian dan tidak kepastian dari data tersebut, sehingga datanya tidak konsisten. Yang ketiga ada standar deviasi. Ini merupakan akar dari varian dan digunakan untuk menyatakan penyebaran data dalam suatu satuan yang sama dengan data aslinya. Ukuran ini menunjukkan seberapa besar penyimpangan nilai data atau perubahan acak terhadap nilai rata-rata atau nilai harapannya, sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Baik, saya izin masuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab B, yaitu materi peluang. Untuk materi peluang ini, yaitu ruang sampel dan kejadian. Baik, yang pertama adalah pengertian dari kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel berisi satu atau lebih hasil yang menjadi perhatian dalam suatu percobaan. Kejadian biasanya dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, atau C. Karena kejadian merupakan bagian dari ruang sampel, maka setiap kejadian A selalu memenuhi A atau S. Contohnya yaitu pada pelemparan dadu, kejadian muncul angka genap, yaitu A sama dengan 2, 4, atau 6. Selanjutnya, untuk ruang sampel dan kejadian adalah materi tentang hubungan ruang sampel dan kejadian, yang dimana ruang sampel memuat seluruh kemungkinan hasil, sedangkan kejadian hanya memuat hasil tertentu yang diinginkan.
Probabilitas suatu kejadian ditentukan berdasarkan perbandingan jumlah elemen kejadian terhadap jumlah elemen ruang sampel, dengan asumsi setiap hasil memiliki peluang yang sama. Lalu lanjut untuk peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam suatu percobaan acak. Nilai peluang dinyatakan dalam bentuk bilangan antara 0 sampai 1, di mana nilai 0 menunjukkan kejadian yang mustahil terjadi, sedangkan nilai 1 menunjukkan kejadian yang pasti terjadi. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peluang bersyarat, yang dimana bagian dari materi peluang. Definisi peluang bersyarat merupakan konsep dalam teori peluang yang digunakan untuk menentukan peluang terjadinya suatu kejadian dengan syarat kejadian lain telah terjadi sebelumnya. Itu artinya informasi kejadian B sudah terjadi akan memengaruhi cara kita menghitung peluang dari kejadian A. Dalam kondisi ini, peluang sampel awal tidak lagi digunakan secara keseluruhan, melainkan dipersempit hanya pada elemen sampel yang termasuk dalam kejadian B. Di sini terdapat rumus peluang dari A jika B telah terjadi sama dengan peluang A dan B dibagi peluang B, yang dimana peluang B-nya ini mempunyai syarat tidak boleh sama dengan 0. Lalu untuk selanjutnya, itu secara matematis peluang bersyarat dinyatakan sebagai perbandingan antara peluang terjadinya A dan B secara bersamaan terhadap peluang terjadinya B. Rumus ini menunjukkan bahwa peluang bersyarat bergantung pada dua hal, yaitu seberapa besar peluang kejadian B dan seberapa besar peluang kejadian A yang terdapat dalam kejadian B tersebut. Konsep ini sangat penting dalam statistika dan peluang, dikarenakan banyaknya peristiwa nyata tidak terjadi secara terpisah, melainkan saling bergantung satu sama lain. Jadi, kejadian A dan B ini saling memengaruhi. Lalu, dengan demikian, ruang sampel baru adalah kejadian B itu sendiri. Setiap hasil di luar kejadian B tidak lagi diperhitungkan karena tidak memenuhi syarat yang diberikan. Oleh sebab itu, peluang kejadian A yang dihitung bukanlah peluang A secara umum, tetapi peluang A yang sekaligus terjadi dengan kejadian dari peluang B. Hal ini berarti bahwa hanya hasil yang berada pada irisan antara kejadian A dan kejadian B yang menjadi perhatian atau fokus utama dalam perhitungan pada bagian peluang bersyarat ini. Lalu, untuk materi selanjutnya, dari subbab peluang, itu ada aturan penjumlahan dan perkalian silang, yang dimana aturan penjumlahan adalah kaidah yang digunakan untuk menentukan banyaknya kemungkinan ketika suatu peristiwa dapat terjadi melalui salah satu dari beberapa pilihan yang tidak terjadi secara bersamaan. Di sini ada rumusnya, yaitu N dari A gabungan B itu sama dengan N dari A ditambah N dari B. Jika ada dua pilihan, A atau B, dan tidak mungkin dipilih keduanya sekaligus, maka total cara itu sama dengan jumlah masing-masing dari cara tersebut. Dan di sini ada contoh, jika
ditaruh kedua segmen bola merah dan bola biru di sebuah kotak. Ditanya itu jika mengambil satu bola merah atau satu bola biru, maka ada berapa banyak cara yang diperlukan. Di sini karena sesuai namanya yaitu aturan penjumlahan, kita tinggal eh, tambah saja dua kejadian tersebut. Di sini ada 3 bola merah dan 5 bola biru. Lalu kedua bola merah dan bola biru ini totalnya kita gabung saja. Berarti 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. Maka didapatkan 8 cara untuk menentukan banyaknya satu bola atau satu bola biru. Lalu untuk selanjutnya itu ada aturan perkalian. Di sini aturan perkalian adalah kaidah yang digunakan untuk menentukan banyaknya kemungkinan ketika suatu peristiwa terjadi melalui beberapa tahap yang saling berurutan. Terdapat rumus dari aturan perkalian adalah N dari A irisan B sama dengan N dari A dikali N dari B. Jika suatu kejadian terdiri dari satu langkah dan langkah dua, maka total caranya itu sama dengan hasil tiap langkah. Di sini ada contoh, jika seseorang mempunyai 3 buah baju dan 4 buah celana, maka untuk menentukan jumlah kombinasi pakaiannya itu tinggal dikali, dikarenakan ini aturan perkalian. Jadi total baju dikali dengan total celana, yang dimana 3 dikali 4. Maka itu jumlah kombinasinya itu 12. Adapun eh, ruang bersyarat ini berfungsi untuk menentukan peluang suatu kejadian dengan mempertimbangkan kondisi atau informasi tertentu yang sudah diketahui, sehingga perhitungan peluang menjadi lebih spesifik dan relevan. Kesimpulan ini juga dari materi tersebut itu berfungsi untuk menghitung peluang terjadinya salah satu dari beberapa kejadian yang mungkin terjadi. Lalu aturan perkalian ini berfungsi untuk menghitung peluang terjadinya dua atau lebih kejadian secara bersamaan atau saling bergantung. Maka itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau terdapat salah kata, saya mohon ampun. Maka untuk materi selanjutnya yaitu eh, contoh kasus di kehidupan sehari-hari akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang contoh kasus dan penyelesaian pada soal-soal berikut berkaitan dengan peluang. Baik, soal pertama yaitu Noval ingin mengetahui pola pengeluaran harian. Noval mengatur kebutuhan makan selama 1 minggu agar dia dapat mengatur keuangannya itu supaya lebih baik. Nah, di situ disebutkan data pengeluaran selama 7 hari adalah sebagai berikut. 25, 30, 28, 35, 27, 40, dan 30. Nah, ini konteksnya maksudnya 30, 30, 10 ribu ya. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu tentukan rata-rata, median, dan rentang pengeluaran harian. Nah, untuk cara menjawabnya, untuk menghitung
untuk menghitung rata-rata mean, yaitu rumusnya adalah X sama dengan sigma XI atau jumlah data keseluruhan dibagi N. N adalah waktu yang diperlukan untuk mendapatkan data tersebut gitu. Nah, jadi di sini untuk datanya itu kita jumlahkan 25 ditambah 30 ditambah 28 ditambah 35 ditambah 27 tambah 40 kemudian ditambah 30 dibagi N. Nah, N ini adalah waktu yang didapatkan pada pengeluaran data tersebut gitu. Nah, di sini kan waktunya adalah 7 hari. Nah, maka dibagi 7. Nah, hasil penjumlahannya itu sama dengan 215 dibagi 7 untuk menghitung rata-rata si meannya, yaitu 30 hasilnya 30,71 ribu. Nah, itu untuk rata-rata mean atau mean. Kemudian, sini juga ditanyakan untuk median. Nah, median ini adalah nilai tengah pada suatu data dengan cara mengurutkan data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, jadi untuk data yang ada pada soal sini terdapat 7 data atau 7 data, yaitu ada 25, 30, 28, 35, 27, 40, dan 30. Nah, ini sebelumnya kalau untuk menghitung median, kita harus mengurutkan seluruh data tersebut gitu dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kemudian nanti kita mencari nilai tengahnya dengan cara yaitu rumusnya seperti ini. Karena dia datanya ganjil, karena angka 7, data 7 itu termasuk data yang ganjil, maka rumusnya adalah X suku N plus 1 dibagi 2. Nah, suku N di sini yang ditanyakan ya. Jadi yang ditanyakan di sini kan 7. Ada 7 data, N-nya itu jumlah datanya ada berapa? 7 ditambah 1 dibagi 2. Nah, jadi suku N plus 1 per 2. Jadi urutan datanya kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 25, 27, 28, 30, 30, 35, dan 40. Nah, maka untuk rumusnya kita masukkan si N-nya. Jumlah N-nya adalah 7 hari, kita masukkan. Jadi X suku 7 plus 1 dibagi 2. Nah, di sini 7 plus 1 sama dengan 8. 8 per 2 yaitu 4. Nah, jadi untuk nilai median dari suatu data yang ada pada soal tersebut, yaitu suku keempat ketemunya, yaitu suku keempat adalah di 30. Nah, jadi untuk nilai median atau nilai tengahnya, yaitu 30 atau 30 ribu. Di sini kan konteksnya dalam puluhan ribu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang rentang pengeluaran harian. Nah, tentang pengeluaran harian atau biasa disebut range atau kisaran. Nah, untuk rumusnya sendiri, cara menghitungnya yaitu R sama dengan suku terbesar X max dikurang suku terkecil X min. Nah, di sini pada data tersebut untuk suku terbesarnya yaitu 40. Data terbesar yaitu 40.000 dikurang data yang terkecil yaitu 25. Nah, maka untuk range-nya atau rentang kisaran pengeluaran harian si Naufal ini didapatkan dengan cara mengurangi jumlah data terbesar dengan data terkecil. Maka 40 dikurang 25. Maka untuk range-nya sendiri yaitu 15.000 rupiah. Nah, maka untuk jawaban ketiga darinya itu yaitu kesimpulannya untuk rata-rata pengeluaran atau mean makan harian si Naufal ini yaitu ada di kisaran 30,71 ribu rupiah. Kemudian untuk nilai median atau nilai tengah pola pengeluaran harian si Naufal ini yaitu terdapat di angka 30.000 rupiah. Kemudian untuk rentang pengeluaran hariannya itu, rentang pengeluaran harian si Naufal yaitu 15.000 rupiah. Nah, kemudian ada contoh soal berikutnya yaitu Resbob mencatat kondisi cuaca selama 20 hari terakhir.
Nah, dari 20 hari tersebut terdapat 6 hari hujan. Selanjutnya yaitu untuk contoh soal kedua yaitu Resbob mencatat kondisi cuaca selama 20 hari terakhir. Dari 20 hari tersebut terdapat 6 hari hujan. Nah, jika besok Resbob ingin berangkat ke kampus tanpa melihat perakiraan cuaca, berapakah peluang ia kehujanan? Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk peluang suatu kejadian yaitu didapatkan dengan cara menghitung atau rumusnya itu seperti ini. P A atau peluang A dalam kurung sama dengan NA. Nah, jumlah kejadian hujan, jumlah suatu kejadian dibagi NS, jumlah seluruh kejadian atau jumlah sampelnya. Nah, di sini kita akan menghitung peluang hujan si Resbob ini. Nah, jadi untuk peluang hujannya yaitu jumlah kejadian hujan. Nah, jumlah kejadian hujan yang ini terdapat 6 hari hujan. Nah, jadi 6 NA-nya kita ganti 6 dibagi NS ruang sampel. Nah, ruang sampelnya itu dia mencatat atau memperkirakan untuk si Resbob ini dia selama 20 hari terakhir. Nah, jadi 6 per 20 yaitu peluangnya jadi sama dengan 6 per 20 sama dengan 0,3. Nah, jadi untuk peluang hujannya itu sama dengan 0,3 atau 30% kalau dalam konteks persen. Nah, coba kalau misalnya kita ingin menghitung berapa sih peluang dia tidak kehujanan, nah di sini kebalikannya. Nah, ada namanya peluang kejadian komplement, yaitu didapatkan dengan cara peluang kejadian komplement sama dengan satu dikurang peluang terjadinya kejadian. Nah, jadi untuk peluang tidak hujan, langsung saja kita masukkan ke rumus peluang kejadian komplement, yaitu satu dikurang peluang terjadinya hujan. Nah, di sini kan untuk peluang terjadinya hujan itu tadi 0,3. Nah, maka untuk peluang tidak hujan yaitu sama dengan satu dikurang 0,3. Nah, sama dengan 0,7. Nah, maka didapatkan nih kesimpulan bahwa peluang resbob kehujanan saat berangkat adalah 0,3 atau 30%. Nah, dan untuk peluang tidak kehujanan adalah 0,7 atau 70%. Nah, itu jadi untuk cara menghitung peluang kejadian dan peluang kejadian komplement atau peluang kejadian secara berlawanan. Nah, mungkin itu saja. Sebelumnya di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari eh, materi kelompok yang telah kami jelaskan dari teman-teman maupun dari kami maupun dari saya sendiri, yaitu secara keseluruhan. Jadi untuk materi statistika dan peluang pada tugas ini itu nantinya bertujuan bagi kita untuk membekali dengan kemampuan untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis dan menarik kesimpulan dari data serta menghitung dan menginterpretasikan kemungkinan terjadinya kejadian. Nah, jadi untuk statistika ini menjadikan kita untuk supaya mudah dalam memahami pola dan karakteristik data. Nah, sedangkan peluang itu nantinya akan memudahkan kita dalam memberikan kerangka untuk menilai ketidakpastian dan hubungan antar kejadian. Nah, termasuk tadi ada peluang bersyarat dan juga aturan penjumlahan atau perkalian. Nah, jadi keduanya ini nantinya saling melengkapi dalam konteks pengambilan keputusan berbasis bukti. Nah, jadi untuk pesan terakhirnya yaitu kesimpulannya yaitu jadi statistika ini akan memberikan cara bagi kita untuk mengubah data suatu data menjadi informasi
yang berguna bagi kita. Sedangkan peluang nantinya itu memberikan cara bagi kita untuk menilai ketidakpastian. Ketidakpastian yaitu pada gabungan keduanya itu memungkinkan nantinya pengambilan keputusan yang rasional. Nah, jadi dengan metode statistika dan peluang itu nantinya kita akan mudah gitu dalam melakukan pengambilan keputusan yang rasional dan terukur gitu dalam berbagai masalah nyata. Nah, jadi untuk mungkin segitu saja dari yang bisa dijelaskan oleh kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.